Bocoran full untuk manga Boruto to Blue Vortex chapter 30 sudah keluar. Ternyata bocorannya keluar bahkan sebelum orang-orang menyebarkan digital cover majalah Vijam. Sekarang waktunya kita lihat bagaimana cerita yang terjadi di chapter 30 kali ini. Mari kita putar dulu intronya. Cover chapter 30 diisi oleh Mamushi dengan judul Rintangan atau Penyusup, Seseorang yang Menghalangi. Subjudulnya berbunyi, Kegilaan tanpa akhir merayap diam-diam semakin dekat. Tulisan di samping panel pertama berbunyi, upaya tim 10 membuat Mamushi kewalahan, tapi ketika mereka lengah, dia malah berlipat ganda lebih cepat lagi. Adegan pertama dimulai dengan keempat Mamushi yang terpendam di aspal Konoha setelah digeprek oleh Chocho. Shikade berkata, "Baiklah, kerja bagus Chocho." Chocho berkata, "Ini lebih mudah dari yang kubayangkan." Lalu terlihat Mamushi yang terpendam itu mulai bangkit dan membela diri menjadi lebih banyak. Adegan selanjutnya kita melihat panel yang sama seperti di sneak peek part pertama, di mana Shikade dan Chocho nampak terkejut dan Chocho berkata, "Makhluk ini masih hidup." Himawari langsung berkata, "Minggirlah." Himawari bersiap menggunakan Bijudama untuk melenyapkan semua Mamushi yang ada di depan matanya. Chocho berkata, "Tunggu." Shikade berkata, "Kita masih di dalam desa, kau tahu itu kan?" Shikade langsung membungkus semua Mamushi menggunakan jutsu bayangannya. Dia berkata, "Chocho, cepatlah lempar makhluk-makhluk ini ke atas langit." Chocho langsung melempar Mamushi yang sudah terbungkus dengan jutsu bayangan milik Shikade. Himawari langsung bersiap menembakkan Bijudamanya. Ternyata tekanan kekuatan dari Bijudamanya masih sama seperti di chapter ke-11, di mana permukaan tanah yang dipijakinya langsung retak dan ledakan yang dihasilkan dari Bijudama tersebut mempunyai daya hancur yang luas. Shikade berkata, Chocho berkata, "Wah, hampir saja." Himawari berkata, "Maaf, aku hanya itu." Shikade berkata, "Kau hanya. Dasar kau ini. Kita tidak akan selalu ada di sini untuk membantumu seperti saat ini. Aku tidak bisa memperingatkanmu seperti ini lagi. Dan mungkin kami pun tidak akan sampai tepat waktu." Shikade langsung melihat ada beberapa Mamushi yang melintas di areanya. Shikade berkata, "Mereka masih berkerumun di sekitar sini. Sialan, akan ada berapa banyak lagi?" Adegan beralih ke Kashin Koji dan Inojin. Inojin berkata, "Ini tidak berjalan baik Hokage ke-8. Bagaimanapun juga, berapa banyak kita membunuh mereka? Mereka tidak ada habisnya. Malahan jumlah mereka terus bertambah banyak." Adegan beralih ke Kobu. Kobu berkata, "Aku sudah katakan padamu, aku ingin menginterogasi Hokage. Ini adalah gilirannya. Cepatlah dan bawa dia ke sini." Konohamaru berkata, "Tapi..." Sai tiba-tiba berkata, "Permisi Tuan Kobu, aku menerima laporan tentang musuh yang sedang memasuki desa saat ini." Kobu berkata, "Apa?" Saya berkata lagi, "Mereka adalah Shinju, dan juga laporan keberadaan Boruto juga dilaporkan. Keamanan di sini cukup tinggi, tapi kami tidak dapat menjamin keamanan Anda sepenuhnya. Jika Anda tetap di sini, ada kemungkinan besar Anda akan berada dalam ancaman. Kita harus menghentikan investigasi ini. Sebaiknya Anda pindah ke area evakuasi." Kobu berkata, "Bisakah kau jelaskan lebih rinci jenis ancaman seperti apa yang dapat terjadi? Apa saja tujuan mereka?" Saya berkata, "Kami sedang melakukan investigasi. Jika lawannya adalah seorang Shinju, tingkat ancamannya tidak diketahui." Kobu berkata, Kalau begitu aku mengerti sepenuhnya. Aku akan melanjutkan investigasinya sesuai rencana. Terlalu dini untuk evakuasi." Konohamaru berkata, "Tuan Kobu." Kobu berkata, "Ini sekaligus mengakhiri percakapan kita, Konohamaru. Serahkan Hokage itu." Adegan langsung beralih ke Mamushi yang terus bertambah banyak dan menyebar ke berbagai sudut desa. Para penduduk terlihat kebingungan. Mereka berkata, "Wah, apa-apaan ini?" Inojin berkata, "Mereka sudah melebihi 100. Aku bahkan sudah tidak bisa menghitung berapa banyak jumlah mereka saat ini." Terlihat Delta sedang mengamati dari atas langit. Delta berkata, Terlihat juga Sada sedang mengamati jumlah Mamushi dari atas gedung. Sada berkata, "Delta, apa kau lihat sesuatu?" Delta berkata, "Aku bisa melihat mereka semua. Ada banyak sekali jumlah mereka di sana." Sada berkata, "Ini Sada. Posisiku saat ini berada di sebelah utara sektor B. Mamushi telah terlihat. Sekarang aku akan masuk." Shikamaru berkata, "Tunggu Sada. Tim yang lainnya juga. Semua tolong dengarkan. Aku ingin menghabisi Mamushi selagi jumlahnya masih sedikit. Tapi sepertinya itu tidak akan mudah. Saat ini dia sudah berkembang biak terlalu banyak dan cakupannya terlalu luas. Bisa dikatakan bahwa pertempuran terakhir telah berlanjut ke fase berikutnya." Inojin berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" Shikamaru berkata, "Jangan panik. Ini masih sesuai dengan prediksiku. Kita ubah rencananya. Syukurlah tidak ada laporan tentang korban sipil."
Satu-satunya kerusakan signifikan yang terjadi sejauh ini hanya berupa kerusakan properti dalam skala kecil. Informasi ini sama persis dengan informasi yang aku terima sebelumnya. Bisa dipastikan bahwa apapun selain targetnya bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan, asalkan kita tidak menyerangnya lebih dulu. Lalu tiba-tiba ada panggilan masuk dari tim sensor. Tim sensor berkata, "Ini adalah unit sensor. Tuan Hokage ke-8, Anda telah menerima panggilan dari Tuan Kobu. Silakan segera menuju ruangan interogasi." Shikamaru berkata di dalam hatinya, "Sialan, kenapa sekarang?" Shikamaru berkata, "Maaf, aku agak sibuk. Bisakah kita melakukan ini nanti?" Lalu Kobu berkata, "Tuan Hokage, tidak, Tuan Shikamaru Nara." Shikamaru berkata, "Tuan Kobu." Kobu berkata, "Ini sudah jelas, tapi saya di sini sebagai pengganti daimyo dari negara api. Perintah saya adalah kehendak langsung dari Tuan Daimyo sendiri. Jika kau mengerti, akan lebih baik jika kau tidak membuatku menunggu lebih lama lagi. Segeralah ke sini." Shikamaru berkata, "Dengan segala hormat Tuan Kobu, ini adalah situasi darurat. Desa sedang diserang musuh." Kobu berkata, "Kamu masih belum mengerti. Saya katakan kepadamu bahwa ini adalah prioritas utama. Atau maksudmu, apa kau berniat untuk tidak mematuhi perintah daimyo? Menurutku, melakukan hal seperti itu akan jauh lebih merugikan bagi desa." Inoji berkata, "Tuan Hokage ke-8, ada apa sebenarnya?" Koji berkata, "Orang yang sedang berbicara dengan Shikamaru adalah tangan kanan daimyo. Dia ingin menginterogasi Shikamaru." Adegan beralih ke Boruto. Boruto berkata, "Tuan Hokage ke-8, aku sudah membereskan bagian selatan sektor D. Aku berencana untuk berkumpul dengan tim 10 di selatan." Shikamaru berkata, "Maaf, aku baru merespon. Setelah kau berkumpul kembali, siapkan diri untuk sementara waktu. Tunggu perintah selanjutnya." Boruto berkata, "Apakah semuanya baik-baik saja?" Tiba-tiba Boruto langsung diserang dengan rantai dari kepolisian desa Konoha. Polisi Konoha berkata, "Kena kau, tangkap dia." Ini adalah kepolisian desa Konoha, melapor dari sektor D bagian selatan. "Kami sudah menangkap si pengkhianat Boruto." Beberapa polisi lain berkata, "Hei, ini Shinju." Salah satu polisi mengambil pedang Boruto dan dia berkata, "Pedang disita." Saat polisi tersebut menggenggam pedang Boruto, cakranya mulai terserap oleh pedang tersebut. Polisi itu pun berkata, "Hah? Apa? Kekuatanku melemah." Polisi itu akhirnya melepaskan genggamannya dari pedang Boruto. Boruto dengan cepat membuat segel tangan dan menggunakan teknik Hiraisin untuk berpindah ke sebelah pedangnya. Boruto pun terlepas dari jeratan rantai dan dia langsung mengambil pedangnya. Boruto berkata, "Kau ternyata pandai sekali berbohong. Aku akan mengatakan ini demi kebaikanmu. Jika kalian melihat Shinju berlarian, akan sia-sia saja jika kau menyerangnya." Boruto langsung terbang begitu saja, meninggalkan para polisi Konoha itu. Polisi Konoha berkata, "Sialan, si bajingan itu." Adegan beralih ke Mamushi yang sedang bertanya ke penduduk desa tentang keberadaan Eida. Adegan beralih ke Saada. Shikamaru berkata, "Saada, bagaimana dengan Mamushi yang ada di sana?" Saada berkata, "Mereka berkeliling mencari Eida. Sepertinya mereka tidak hanya berkeliaran secara acak." Cerita selanjutnya akan Apin sambung di video part kedua. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa dukung terus manga Boruto to Blue Vortex dengan baca manganya melalui website atau aplikasi Manga Plus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.